500 million rupees, 500 juta. Hola, good morning guys, welcome back to my channel. Gimana hari-hari kalian kemarin? Semoga you guys doing great ya. Oke guys, semoga kalian juga happy because today is Friday. Everybody love Friday. Yay! Karena besok weekend dan libur. Dimana kita bisa quality time dengan keluarga, quality time dengan diri sendiri. Yes, I hope you guys have a great weekend ya. Nah, anyway, kita mau bahas apa ya? Ini pagi-pagi barusan bangun begitu cek HP mau berangkat. Sorry, maksudnya dia DM Babang, terus dia bilang, "Bang, tolong dibahas dong. Saya penasaran kenapa sih kalau di di berita-berita tuh kok di beberapa negara saat ini yang lagi rame seperti di Cina dan di Korea lagi baru-baru terjadi, kenapa turis kalau datang ke sana itu harus seperti dipaksa untuk belanja gitu loh. Kalau enggak, guide-nya bisa marah-marah katanya, bahkan bisa berbicara bahasa yang kasar. Ya oke, ngerti sih, mungkin kalian penasaran kenapa ya gitu loh. Kan itu kan hak kita ya kalau kita mau belanja atau tidak gitu kan. Namanya kita kan jalan-jalan, bisa jadi kan juga bukan cuma untuk belanja, tapi memang untuk ya jalan-jalan aja, pengen lihat negara lain seperti apa sih, pengen tahu Korea seperti apa sih, pengen tahu China seperti apa sih, kan gitu ya. Atau enggak buat mengabadikan momen dengan foto-foto, kan gitu ya guys ya. Nah, cuma persepsi para guide ini memang salah ya, karena mereka berpikir orang yang sudah bisa traveling, jalan-jalan, apalagi ikut tour, pasti fulusnya banyak. Nah, udah fulusnya banyak, berarti kan dia juga mau mengambil suatu keuntungan, menikmati fulus kalian semua gitu loh. Kalau fulus dari para turis gitu, karena kan mereka hidup dari situ ya, dari membawa tamu, menjelaskan objek wisata di negaranya seperti itu. Nah, oke, kita kembali kenapa seperti itu. Jadi jeleknya ini adalah para biro agen perjalanan wisata di luar sana itu mempekerjakan freelancer atau pekerja lepasan, nggak serta-merta memang karyawan tetap yang memang, ya mohon maaf ya, sekolahnya bagus, tinggi, terus sudah mentalitasnya pasti bagus gitu kan, karena mereka mendapat gaji tetap. Tapi kebanyakan mereka pakai freelance, khususnya di high seasons. Nah, buat teman-teman lah, kenapa ya? Kan tapi kita ada guide yang datang dari Indonesia. Jadi teman-teman gini, perbedaannya itu kebetulan Babang tuh mengerti sekali karena pernah bekerja di bidang tersebut itu juga. Jadi biar Babang jelasin sedikit bahwa yang berangkat dari Indonesia itu dibilangnya bukan guide, tapi TL ya. TL ya, bukan Taman Lawang guys, tapi tour leader. Sesuai namanya tour leader, tour adalah perjalanan, leader adalah pemimpin. Jadi dia yang memimpin grup tersebut untuk berangkat berjalan-jalan menuju ke satu negara yang kalian akan tuju, kan seperti itu. Nah, jadi tugasnya apa ya? Tugasnya ya yang pasti mengurus paperwork kalian, memastikan perjalanan berjalan dengan lancar, terus lalu memastikan juga barang-barang kalian aman, memastikan juga kalian juga enjoy menikmati perjalanan wisatanya, mempunyai experience yang baik dengan perjalanan tersebut. Karena kan orang tersebut, tour leader tersebut merepresentasikan dari perusahaannya, jadi dia harus pasti memberikan servis yang memuaskan. Itu adalah syarat mutlak guys. Nah, tour leader itu sendiri kebanyakan adalah karyawan tetap memang dari biro perjalanan wisata yang ada, let's say di Indonesia atau di Jakarta, contohnya seperti itu ya. Nah, tetapi pada saat high season juga kadang tour leader juga banyak guys yang dikaryakan atau diperbantukan dari teman-teman yang freelance seperti itu. Karena kuota perjalanan kan banyak sekali ya, bahkan sampai karyawan tetapnya udah habis mereka. Jadi tinggal tersisa bala bantuan dari para freelancer gitu loh. Ya bersyukur juga dengan adanya para freelance TL ini juga bisa membantu memudahkan kegiatan, karena nggak setiap agen perjalanan wisata itu mau
atau bisa mempekerjakan karyawan tetap semuanya dong, karena kan biaya operasional pasti lebih besar ya. Dia harus menggaji bulanan, uang makan harian kan, seperti itu guys ya, seperti teman-teman ketahui lah layaknya perusahaan-perusahaan lain. Nah bedanya kalau tour leader itu bukan mereka tidak suka duit, mereka juga suka duit guys, tapi bedanya tour leader itu mungkin bukan mungkin, tapi mindset mereka sudah berbeda ya. Mindset mereka sudah totally adalah untuk memuaskan kepuasan pelanggan, karena mereka punya jiwa leadership seperti itu. Nah, pada saat kita sudah tiba, rombongan grup tersebut tiba di satu negara, disambut biasanya oleh bus dong, tentunya kalau grup ya, grup besar 15 orang ke atas, bus sudah standby. Nah, waktu sebelum kita masuk ke dalam bus, ada yang namanya local guide ya. Sesuai namanya local guide, itu adalah orang yang mewakili dari negara tersebut, orang lokal ya maksudnya. Kenapa? Bukannya tour leader juga tidak mengerti daerah tersebut, karena tour leader tentunya sudah sering bolak-balik ya kemanapun juga, khususnya ke negara tersebut. Let's say dia megang China, ya sudah pasti dia sudah sering ke China gitu, megang Asia dan negara-negara lainnya. Namun kita ini kan tergabung di dalam suatu ikatan asosiasi pariwisata ya kan, yaitu ada IATA, ada ASITA dan lain-lain gitu kan, banyak lah. Nah, untuk tujuan memakmurkan pemerataan ekonomi ya kan, khususnya yang bergerak di bidang pariwisata ini, itulah gunanya kita bekerja sama. Jadi nggak serta-merta tour leader atau agen perjalanan wisata berangkat sendiri bawa tour leader tanpa local guide, ya nggak bisa gitu juga gitu loh. Even though memang ada loh tour leader yang nakal seperti itu gitu kan, tetapi di beberapa negara kalau ketahuan itu langsung ditangkap guys ya, karena kita terkesan serakah ya, kita nggak mau bagi rezeki sama negara yang kita kunjungi gitu loh. Padahal kan itu ada orang lokal, dimana mereka mengharapkan juga ada suatu pendapatan dong dari kita yang mengunjungi negara tersebut. Sama sepertinya turis luar datang ke Indonesia, mereka juga akan mempekerjakan local guide kok dari Indonesia gitu kan. Nah seperti itu guys, jadi itulah yang disebut local guide. Nah, local guide itu biasanya itu mereka harus bekerja sama dengan baik dengan tour leader, ya kan, dengan driver bus, asisten driver atau kenek ya. Nah, itu untuk memastikan perjalanan wisata itu smooth gitu kan, dan bisa mencapai semua tujuan-tujuan objek wisata yang sudah dicanangkan di dalam program pada hari tersebut. Nah, kenapa begitu? Karena segala sesuatu bisa terjadi guys, hujan, cuaca yang tidak baik mendukung, atau keadaan perjalanan di perjalanan seperti macet, heavy bad traffic, atau mungkin anggota grup ada yang sakit, itu bisa mendelay semua program perjalanan. Karena kan untuk menuju objek dari satu objek ke objek lain itu kan butuh waktu ya guys, itu ada waktu yang sudah kita perhitungkan. Nah, kalau ada hambatan sedikit biasanya kan delay. Nah, kita itu biasa kerjasama untuk memastikan ini bisa kita kunjungi atau tidak, atau kadang-kadang kita rubah jadwalnya. Kita harusnya mengunjungi contohnya ya kebun raya dulu, baru nanti kita mengunjungi contohnya suatu Holy Temple, tapi tiba-tiba karena tidak memungkinkan dan terdekat ada Holy Temple, kita pergi ke Holy Temple dulu. Biasanya seperti itu sih guys, fleksibel aja, tapi kita pastikan untuk semua objek perjalanan wisata yang sudah kita janjikan di itinerary atau program tersebut bisa dikunjungi. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya, kenapa sih bang harus beli oleh-oleh? Nah, kalau beli oleh-oleh kan memang dasarnya itu sifat manusia, kalau mengunjungi satu tempat, dia pulang sebelum kembali ke negaranya kan pasti dia beli oleh-oleh dong, buat kenang-kenangan, buat bagi-bagi ke saudara. Apalagi kalau kita ya orang Indonesia, waduh kalau bisa oleh-oleh dibeli satu toko, dibagi ke semua sanak saudara, sampai cicit, nenek, kakek, bahkan tetangga pun diingat, dibagi gitu kan. Wah, memang Indonesia sih luar biasa kalau buat beli oleh-oleh. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa harus seperti dipaksa, dan kalau tidak beli marah-marah? Simple sih guys, seperti yang tadi saya bahas sebelumnya di awal, itu fulus. Dia kembali ke fulus, oke? Jadi ya ini sebenarnya sih rahasia dapur ya, tapi buat teman-teman tahu aja. Jadi kalau kita belanja di satu tempat, let's say di negara tersebut, itu ada beberapa tempat
khususnya toko-toko besar ya, ya mungkin teman-teman juga merasa keberatan, kok mahal sekali, buat apa saya beli gitu kan. Tetapi jika ada turis atau tamu yang membeli barang tersebut, toko tersebut biasanya sudah bekerja sama dengan beberapa travel di sana, maka mereka guide-nya akan mendapatkan namanya komisi. Nah, justru mereka hidupnya dari situ guys gitu. Nanti dapat komisinya itu biasanya dibagi dengan tour leader, dibagi dengan driver, dibagi dengan connect sesuai porsinya. Atau bahkan kalau yang nakal mereka nggak bagi, bahkan bagi sedikit, semuanya diambil dikentit sama local guide. Seperti itu sih. Jadi intinya adalah gain fulus ya, uang guys. Percaya nggak percaya guys, Babang pernah ngalamin. Jadi yang bikin tour leader, yang bikin guide itu hidup besar bukan dari tippingnya guys. Ngerti kalian akan ngasih tipping ya kan, karena sudah dihitung bahkan sekarang sudah dimasukkan di dalam kuota harga. Kalau kalian beli, Mama let's say saya mau ke Cina 4 hari, itu udah ada termasuk gitu kan, di situ termasuk tipping. Kenapa? Karena banyak tamu juga yang tidak mengerti saat dimintain uang tip, mereka keberatan. Jadi sekarang banyak agen perjalanan wisata itu langsung masukin tipping tersebut di quotation-nya atau harga yang ditawarkan kepada konsumen, untuk menghindari misunderstanding dan untuk memastikan bahwa semuanya dapat tip. Karena memang local guide, driver, kedai itu di sana tuh, di semua negara itu udah tahu namanya tour harus ada tipping. Jadi kalau mereka nggak dikasih uang tip, aduh mereka uring-uringan, ugal-ugalan. Jadi ya memang agak sedikit menyebalkan ya. Pesan Babang sih buat para pelaku biro perjalanan wisata di sana atau dimanapun Anda berada di negara Anda, please lah, orang itu jalan-jalan mau enjoy, jangan kalian mata duitan. Ya, jangan kalian membuat orang yang mau jalan-jalan itu yang tadinya happy jadi nggak happy karena harus memikirkan itu. Bagi mereka mungkin uang itu macam-macam ya. Ada yang sangat berarti sehingga mereka tidak mau membuang uang sia-sia. Ada juga yang memang mereka sebenarnya banyak duitnya, orang berada, orang kaya, tapi mereka nggak mau seperti diminta secara paksa atau peras gitu. Jadi cara memintanya itu juga kadang-kadang kan bisa membuat orang tersinggung ya. Dan kalau sudah membuat orang tersinggung, itu menyangkut harga diri, aduh itu repot guys gitu loh. Jadi tolonglah teman-teman gitu loh, mungkin mentalnya harus diperbaiki. Itu kembali ke kita sendiri lah gitu loh. Jadi kalau memang kita dapat uang tipping atau commission, ya kita puji syukur, kita syukuri. Tapi kalau tidak, ya sudah, jangan kalian paksa turisnya sampai turis itu jadi bete, akhirnya dia sampai having bad experience, sampai ada kata-kata okay, I will never go back to this country again. Nah itu gawat. Or I will never use this travel agent again. Wow, itu mematikan bisnis teman-teman. Itu bahaya ya, itu lebih kacau gitu loh. Ngerti kalian hidup berdasarkan uang, kalian perlu uang, kalian berharap commission gitu loh. Nah emang berapa besar sih bang komisinya? Justru guys, percaya nggak? Kalau toko itu toko bonafit, wow, itu komisinya itu lebih besar daripada gaji dia entah berapa tahun guys. Seriously, gitu loh. Karena Babang pernah dengar segelintiran cerita dulu waktu Babang kerja menjadi travel agent begitu. Itu ada salah satu tour leader dari Indonesia. Dia bawa tamu ke Europe dan tamunya beli jam tangan Rolex. Real ori ya guys, real Rolex ya, bukan Rolex KW. Dan Rolexnya cukup mahal harganya, sampai satu ketika dia pulang guys, itu dia bercerita kepada temannya dan akhirnya jadi kabar kemana-mana. Commission orang tersebut berapa guys? Coba tebak. Ada yang bisa nebak? 500 million rupees, 500 juta. Itu kurang lebih pada tahun 2000 kalau nggak salah guys, 2000 atau 2001. 500 juta guys, dari jam tangan dari yang dibeli sama satu orang doang. Kebayangkan guys? Wow, orang masih kerja berapa tahun tuh, banting-banting tulang buat dapetin segitu. Dan dia cuma seketika satu kali berangkat langsung dapat segitu. Nah kalau menurut Babang sih itu hoki tour leader tersebut ya, gitu. Nggak ada yang salah. Yang salah itu kalau kalian tamunya nggak beli, kalian bete, kalian maksa, kalian uring-uringan. Nah itu yang membuat jadi merusak citra banyak orang, banyak
agen perjalanan wisata itu jadi rusak guys gitu loh, jadi rusak, jadi jelek. Jadi janganlah ya. Oke. Jadi Babang rasa sih itu semoga cukup menjawab ya pertanyaan teman-teman yang DM Babang tadi pagi kenapa, dan itu alasannya sih gitu loh. Tapi kalian gak usah khawatir, gak usah takut. Kenapa? Karena banyak kok agen-agen perjalanan wisata yang masih terbukti reliable, masih bisa dipercaya, trustable ya tentunya, dan memuaskan gitu. Tapi ya teman-teman juga harus tahu banyak juga perjalanan-perjalanan wisata yang maksudnya travel agent lain yang bertebaran saat ini, yang baru-baru. Jadi teman-teman harus bisa pintar memilih yang mana yang punya experience bagus dan yang mana punya jam terbang baik, jam terbang ya, dan yang mana punya servis yang memuaskan dengan harga yang bagus tentunya. Gitu. Jangan sampai salah pilih ya guys, karena banyak juga yang banting harga murah, mereka hanya kejar quantity tapi nggak pikirkan servis. Setiap tamunya komplain like they don't care gitu, karena tamu kita banyak. Jadi again, back to your choice guys, oke? Yang penting jangan salah pilih ya guys. So thank you for watching again. Semoga cukup menjelaskan dari pertanyaan kalian apa yang Babang jadi coba sampaikan. Dan again, have a great weekend guys. Enjoy your weekend. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you.